Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan Ibu doakan semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mencermati dan memahami apa yang nanti akan Ibu sampaikan. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat, tetap mencermati dan memahami. Sekarang yang akan Ibu sampaikan materinya yaitu tentang matahari, bulan, dan bumi serta satelit ya. Di sini Ibu akan membahas dulu tentang matahari, yaitu susunan matahari dari mulai dalam ke luar. Susunan yang pertama yaitu tentang inti matahari. Nah, di sini jadi yang paling dalam adalah inti matahari. Di sini sekitar 13.600.000 derajat Celcius suhunya untuk inti matahari. Lapisan yang kedua yaitu daerah radiasi. Daerah radiasi ini di mana lapisan matahari energinya itu dikeluarkan secara radiasi. Kemudian yang ketiga ada daerah konveksi. Nah, daerah konveksi ini pada matahari merupakan lapisan yang energinya dikeluarkan secara konveksi. Jadi beda ya, ketika di daerah radiasi maka energi yang dikeluarkan secara radiasi, dan di daerah konveksi energi yang dikeluarkannya secara konveksi. Kemudian yang keempat di sini adalah daerah fotosfer. Daerah fotosfer ini adalah lapisan matahari yang setiap hari kita lihat. Jadi ini adalah lapisan yang paling terang, cahayanya paling terang sehingga mengalahkan lapisan terluar dari matahari yaitu corona. Bukan coronavirusnya ya. Nah, ini lapisan fotosfer ini sangat terang tapi masih bisa kita lihat. Sedangkan yang corona dalam keadaan biasa itu tidak bisa kita melihatnya secara langsung. Nah, yang corona ini lapisan cahayanya itu hanya bisa kita lihat ketika terjadi proses gerhana matahari. Nah, kita bisa lihat ada cahaya yang seperti mahkota. Nah, itu adalah lapisan corona. Dan yang keempat di sini adalah lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer itu adalah lapisan di mana ada gas merah yang cemerlang. Tadi yang terakhir atau yang terluar yaitu lapisan corona. Kita bisa lihat di sini lapisan corona pada matahari. Nah, ini bukan maksudnya hijau ya warnanya. Nah, ini yang paling pinggir ketika terjadi gerhana matahari, ini lapisan yang terlihat seperti mahkota itu adalah lapisan corona. Kemudian yang selanjutnya kromosfer pada matahari. Tadi disebutkan kromosfer itu adalah gas merah yang cemerlang. Kita lihat ya. Nah, ini jadi kayak lidah api dari matahari. Yang selanjutnya kita masuk ke bumi. Nah, di sini kita akan bahas periode revolusi dari bumi. Apa itu periode revolusi? Nah, sebelum ke periode revolusi, revolusinya sendiri kalian sudah tahu itu adalah di mana bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, berapa periodenya? Periodenya itu adalah waktu yang diperlukan planet ataupun bumi dalam mengitari matahari satu kali putaran. Bumi itu mengalami periode revolusi sebanyak 1 tahun, 365 seperempat hari. Oke, di sini tadi kalian lihat ya, buminya berputar mengelilingi matahari. Kita lihat ketika bumi berputar mengelilingi matahari, di sini ada kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan, setiap berputar pada tanggal 21 Maret, kutub utara itu menghadap ke matahari. Di sana kutub utara mengalami musim semi. Malamnya sama dengan siang. Kemudian belahan bumi selatan itu mengalami musim gugur. Kebalikannya. Kemudian pada tanggal 21 Juni, belahan bumi utaranya lebih condong juga ke matahari. Awal musim panas.
Nah, di sini di awal musim panas, maka siangnya akan lebih lama dibandingkan dengan malam. Sedangkan di kutub selatan, belahan selatan, itu awal musim dingin, malamnya lebih panjang daripada siang. Yang selanjutnya 23 September, belahan bumi selatan, awal musim semi, sedangkan belahan bumi utara itu musim gugur. Dan yang keempat ada di tanggal 22 Desember. Di sini belahan bumi utaranya menjauhi matahari. Awal musim dingin, jadi di utara itu 22 Desember awal musim dingin, sedangkan di selatan awal musim panas. Maka ketika Desember, ketika Natal, antara kutub utara dengan kutub selatan itu kondisinya berbeda. Di selatan mungkin sedang panas dan yang di utara itu banyak salju. Nah, dari perputaran bumi mengelilingi matahari ini ada akibat-akibatnya selain yang barusan dijelaskan tentang terjadinya pergantian musim. Nah, akibat yang pertama tadi udah terjadinya pergantian musim di bumi. Yang kedua, terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Jadi rasi bintang tiap bulan beda karena adanya revolusi bumi. Kemudian yang ketiga, terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam, terutama ketika terjadi pada musim dingin dan panas. Jadi ada di bagian belahan yang utara yang lebih panjang malamnya dan lebih pendek siangnya. Itu karena revolusi. Dan yang keempat, gerak semu tahunan matahari. Maksudnya gerak semu tahunan matahari ini adalah gerakan matahari yang seolah-olah letaknya itu berbeda tiap tahunnya itu posisinya. Nah, ini perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Jadi di belahan bumi utara dengan selatan itu terjadi 4 musim, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Sedangkan di kita, khatulistiwa itu hanya musim kemarau dan hujan. Yang selanjutnya periode rotasi dari planet ataupun bumi. Apa itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran planet atau bumi pada porosnya. Nah, apa periodenya? Waktunya, waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya atau pada porosnya dalam satu kali putaran. Akibat dari rotasi bumi ataupun planet yang lainnya, kita bisa lihat, nah ini gambarnya, ini sedang berotasi. Nah, dengan adanya rotasi bumi ataupun planet, maka akan terjadi siang dan malam. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan waktu di bumi dengan garis bujur yang berbeda. Seperti kita di Indonesia ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian yang ketiga, gerak semu harian matahari. Maksud dari gerak semu harian matahari ini adalah kita melihat matahari itu terbit dari timur ke barat. Padahal bukan mataharinya yang bergerak, tapi planet buminya yang bergerak dari barat ke timur. Itu yang keempat, akibat dari rotasi yaitu bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa. Jadi lebih gelembung di khatulistiwa dan pepat padat pada kutubnya. Dan yang kelima, perubahan arah angin di khatulistiwa. Yang selanjutnya tentang bulan. Nah, bulan ini kalian juga sudah mengetahui merupakan satelit alami dari planet kita, planet bumi. Kemudian bulan juga melakukan rotasi dan revolusi. Nah, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Akibat dari rotasi dan revolusi bulan yang sama, jadi sama ya, rotasinya sama revolusi bulan itu sama 29,5 hari, jadi sekitar 1 bulan, baik rotasi sama revolusinya. Nah, akibat rotasi dan revolusi bulan yang sama menyebabkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi itu akan selalu sama. Ada bulan sabit, setengah, 3/4, sampai ke bulan purnama atau bulan mati. Nah, ini periode rotasi bulan. Periode rotasi bulan tadi sama 29,5 hari. Bulan itu melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Yang pertama, bulan bergerak pada porosnya, berputar pada porosnya. Kemudian yang kedua, bulan berputar mengelilingi matahari, mengelilingi matahari dengan bumi,
bulan bersama bumi mengelilingi matahari, dan yang ketiga bulan berputar mengelilingi bumi, revolusinya terhadap bumi. Ini bisa dilihat animasinya. Selama mengelilingi bumi, maka bulan juga berputar pada porosnya dan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Fase bulan. Nah, di sini fase bulan dimulai dari bulan baru atau bulan mati, kemudian ada bulan sabit. Kalian pasti melihat ya, ada bulan sabit, terlihat terangnya sedikit, kemudian bulan setengah atau kuartil awal, kemudian bulan 3/4, dan kemudian bulan purnama. Cahayanya penuh, cahaya pantulan mataharinya penuh. Kemudian kembali lagi dari yang cahayanya penuh jadi 3/4, kemudian setengah, kemudian bulan sabit lagi, dan akhirnya ke bulan mati atau bulan baru. Nah ini, jadi pasti kita akan selalu melihat fase bulan seperti itu setiap bulannya. Lanjut ke pasang surut air laut. Jadi dari perputaran bulan mengelilingi bumi ini menyebabkan adanya pasang surut air laut. Kalian bisa lihat ketika bulan, matahari, dan bumi itu berada pada garis yang sejajar, segaris lurus, maka akan mengalami pasang. Sedangkan ketika bulannya berada di bawah, tegak lurus dengan bumi, itu akan mengalami surut air laut. Yang selanjutnya gerhana. Gerhana ada dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan itu terjadi ketika pantulan cahaya dari matahari tidak dipantulkan lagi oleh bulan. Jadi bulan itu terhalang oleh bumi. Artinya bumi berada di tengah-tengah antara matahari dengan bulan. Tepatnya di bulannya itu ada di bayangan umbra. Nah, kalian bisa lihat di sini di terakhir, ini pada garis yang sejajar matahari, bumi, dan bulan. Bulan ada di bayangan umbra. Nah, pada saat itu terjadi gerhana bulan. Yang selanjutnya gerhana matahari. Kalau tadi gerhana matahari yang di tengah itu posisinya matahari, bumi, bulan. Kalau gerhana matahari, matahari, bulan, bumi. Jadi bulan ada di tengah-tengahnya. Nah, ketika segaris antara matahari, bulan dengan bumi, itu akan terjadi gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Apa bedanya gerhana matahari total dengan gerhana matahari cincin? Kalau itu dibedakan dari letak antara jarak matahari, bulan dengan bumi. Ketika gerhana matahari cincin, maka bulan itu berada di titik terjauh dari bumi. Bulan berada di titik terjauh dari bumi. Sedangkan pada saat gerhana matahari total, bumi berada di titik terdekat dengan matahari. Jadi lebih dekat. Kalau yang sebagian, berarti bulan ini hanya menghalangi matahari sebagian. Cahaya mataharinya sebagian. Yang terakhir, satelit. Nah, satelit ini ada macam-macam, ada 5. Ada satelit komunikasi, terutama ini yang buatan ya. Kalau tadi yang alami ada satelit bulan. Bulan sebagai satelit. Kemudian yang ini satelit buatannya, yang pertama satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit transit, navigasi darat dan laut. Yang keempat, satelit militer, dan yang kelima, satelit penelitian. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan tentang matahari, bumi, bulan, dan satelit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian di lain hari, dan di kondisi seperti ini Ibu harapkan kalian tetap di rumah,
Kemudian stay safe, tetap soleh, tetap jaga ibadahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.